bahas tuh hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Kemudian keberagaman makhluk hidup di lingkunganku. Ayo cintai lingkungan. Jadi di sini yang dibahas tentang kalau IPA-nya bagian-bagian tubuhan dan hewan, beberapa hewannya burung dan fungsinya. Kemudian kalau PPKN-nya hak kita, hak dan kewajiban kita terhadap hewan dan tumbuhan. Nah, kalau bahasa Indonesianya wawancara. Jadi anak membuat pertanyaan tentang hewan dan tumbuhan, nanti dia wawancara dengan orang tuanya, itu buat laporan, itu bahasa Indonesianya. Kalau SBDP-nya, keseniannya membuat kolase yang gambar ditempel pakai daun kering, kolase, kemudian mozaiknya yang ditempel pakai biji-bijian, gambar hewan boleh. Kemudian ada montase itu kan ditentukan satu tema, misalnya temanya pemandangan, jadi guntingnya gambar gunung dari majalah, ditempelnya gitu. Carinya gambar pohon dari koran, ditempelnya, menempel gambar, kemudian bisa itu. Jadi masih mempelajari apa tema yang, maksudnya tuh yang paling dekat ke anak, kayaknya peduli terhadap makhluk hidup ini ya. Ya, saya. Berarti bisa tuh yang tadi kan wawancara, yang bahasa Indonesia itu kan berarti masuk ke tahap itu kan, mobilisasi. Tahapannya kan ada 3 tuh kan. Yang wawancara, yang bahasa Indonesianya bisa masuk ke tahap yang mobilisasi, tahap ketiga itu kan. Yang tahap ketiga coba. Tahap mobilisasi itu. Bahasa Indonesianya mobilisasi ya. Ya, jadi kan tadi tuh ada kayak kompetensi yang harus dimiliki anak kan. Tadi tuh diantaranya wawancara kan, wawancara di indikator bahasa Indonesia. Terus ada lagi di menempel gambar ya? Iya. Menempel gambar gitu kan. Itu kan itu kompetensi dia apa tuh, kesenian ya? Iya, di kesenian kan. Berarti bisa tuh ini ngambil misalnya anak ini. Jadi sebenarnya dia nggak harus mengcover semua indikator pembelajaran gitu kan. Soalnya kayak tadi itu kan tentang energi ya temanya. Oh ya, yang tema 2 energi. Tema besarnya tentang apa? Selalu berhemat energi. Energi. Bukan. Coba ya. Selalu berhemat energi. Jadi kalau yang itu dibikin SPL kan jatuhnya anaknya udah memenuhi tahap kayak ilmuwan-ilmuwan gitu kan. Berarti kan lebih tinggi tahapannya gitu kan. Nah, kita bisa ngambil yang simple-simple dulu aja. Kayak misalnya tadi tuh anaknya wawancara, terus mengambil foto, terus ditempel. Nah, anak tuh bisa aja bikin SPL yang bentuknya itu lebih ke pembuatan iklan, kayak gitu. Jadi poster sih. Kalau energi itu poster, Gurus ya. Poster. Nah, iya bisa kan. Sebentar ya. Coba Isul share ini nih. Bentuk SPL yang Isul bikin, tapi itu dia mencakup keseluruhan gitu kan. Bentar ya, kita cari dulu datanya. Nah, yang punya Isul tuh ada sudah bikin juga, tapi startup-nya tuh bentuknya sosial masyarakat gitu. Jadi kita nggak harus memenuhi semua KD, tapi kira-kira yang bisa untuk dipenuhi oleh anak ini apa sih yang mudah kayak gitu.
Kalau yang tadi kan jelas Iya, iya. tuh ada apa namanya kayak wawancara tuh mudah tuh kan dilakukan untuk anak kan. Terus yang poster itu juga mudah kira-kira diterapkan oleh anak kayak gitu kan. Udah kelihatan belum filenya? Udah? Belum, belum. Nah, tunggu dulu. Belum Eh, kelihatan? belum, belum. Belum ya? Belum, belum. Hmm. Oh ini nih. Udah? Belum? Belum. Ya. Nah Belum. ini contohnya tuh ini. Nah jadi ini kan startupnya kebetulan Isil ngambilnya di kelas 5. Di kelas 5 temanya hidup sehat kan. Itu kan banyak tuh indikator-indikator kan, ada bahasa Indonesia. Nah, kebetulan sama nih kayak Guru Yanti yang menjelaskan tentang informasi yang sampaikan paparan iklan. Ya kan? Nggak nampak Kalau warga ini tuh kan dulu kawan-kawannya saya Guru bisa Yanti tadi ada tuh indikatornya di bisa bagian rumah tapi kesenian kawannya tuh kan. di sebuah Terus rumahku kalau ini dia IPS, bentuk-bentuk cukup interaksi mutilasi manusia dengan gitu. lingkungan dan Gitu dari awal saya seram kak gitu kan ibu mutilasi inkubasinya ini. ya kawan-kawan nunggu Inkubasinya. Nah, ini yang dibikin nih. Ya, kan tahap inkubasi, startup ya kan, sama mobilisasi. Jadi, nggak harus nih kita memenuhi semua indikator pembelajaran dari seluruh mata pelajaran, nggak harus gitu. Nah, contoh kayak ini kan Isil ngambilnya bahasa Indonesia sama IPS aja. Jadi karena itu yang lebih mudah untuk dilakukan anak-anak di rumah gitu kan. Jadi kayak ini ngambil informasi yang sampaikan paparan iklan ya kan. Terus yang IPS-nya menganalisis bentuk interaksi manusia dengan lingkungan, menyajikan hasil analisis tentang interaksi manusia dengan lingkungan dan pengaruhnya terhadap pembangunan sosial. Jadi ini aja indikator yang kira-kira mudah untuk dilakukan siswa di rumah kayak gitu. Gitu kan. Nah, terus inkubasinya menganalisis keadaan saat ini. Kebetulan ini itu karena masa pandemi gitu kan. Nah, makanya Sil ngambilnya masa pandemi ini gitu. Terus sumber dayanya nanti bahan promosi media sosial gitu kan. Terus tahapannya nanti si siswa ini dia melihat dulu di lingkungannya seperti apa gitu kan. Terus dia catat poin-poinnya. Berarti kalau guru Yanti berarti tadi bisa anak-anaknya itu misal contohnya dia melihat tentang judulnya tetap gitu kan. Misalnya judulnya tetap tentang hemat energi gitu. Judulnya tetap temanya hemat energi. Jadi yang gampang untuk dilakukan siswa aja yang kita ambil indikator-indikatornya kayak gitu. Kayak tadi kan indikator di kesenian ya kan, dia ngambil poster, intinya membuat poster gitu kan. Terus di bahasa Indonesia dia wawancara. Nah, berarti di inkubasinya mungkin dipilih aja temanya tentang hemat energi gitu. Misal dia baca-baca dulu atau misal dia melihat di iklan apa sih bentuk-bentuk atau cara manusia menghemat energi itu apa aja gitu kan. Berarti tahapan inkubasinya mengamati bentuk-bentuk interaksi manusia dan energi dan serta cara penghematan energi kayak gitu kan. Contoh tahapan pertama. Terus habis itu yang kedua, dia mencatat poin-poin penting yang harus dilakukan untuk melakukan hemat energi kayak gitu. Terus nanti dia ngeliat kan gimana caranya misalnya orang tuanya atau di sekolahnya atau
orang tetangganya gitu kan melakukan hemat energi itu seperti apa kayak gitu, kayak gini kan. Terus udah ketemu sama dia gitu kan. Ya kalau misalnya dia susah interaksi sama tetangga, mungkin dia tanya aja ke temannya kayak gitu kan. Jadi intinya anak itu lebih aktif sih, lebih aktif selama di rumah kayak gitu. Dan itu nggak monoton, maksudnya nggak monoton, lebih ke ngerjain tugas, tapi intinya menambah wawasan dia di lingkungan itu. Terus lanjutlah ke startupnya. Dia misalnya membuat papan informasi atau misalnya dia langsung yang tadi kan kayak poster itu membuat papan informasi. Terus habis itu misal dia membuat infografis ini kan kayak yang tabel-tabel atau yang ada panah-panah itu, panah cara hemat energi gitu. Jadi jatuhnya nanti dia itu bikin startup kayak iklan gitu. Jadi startup penyediaan iklan kayak gitu. Biasanya kan startup ini kayak menghasilkan profit kan. Profitnya misalnya dia bisnis, atau dia bikin perpustakaan, dia bikin rumah baca atau apa gitu. Nah ini berarti profitnya dia bisa menghasilkan kayak perusahaan penghasil iklan kayak gitu. Kan kalau iklan-iklan di TV itu, Guru Yanti kan ini ada home production-nya kan. Nah kayak gitu berarti dia bikin startup iklan kayak gitu, startup home production iklan, temanya kayak gitu. Jadi intinya kayak gitu sih tahapannya gitu kan, dan nggak harus bikin proposal. Nah ini contoh instrumen aja gitu, instrumen SPL yang kita nilai terhadap si siswa itu gitu. Misalnya apa? Interaksi yang dia lakukan di masyarakat apa gitu kan, terus interaksi lingkungan hidupnya apa, interaksi sosialnya apa. Intinya ini instrumen yang dilihat oleh guru untuk melihat karya si siswa itu valid atau enggak gitu. Tapi ini instrumen ini sebenarnya bisa kita lihat di buku tema itu, di buku tema kan ada tuh buku guru kan, buku siswa. Nah, di buku guru tuh sebenarnya udah ada tuh tahapan penilaian kan setiap mata pelajaran. Nah, itu aja yang diambil. Nah, terus ini aspek lengkap atau enggak lengkapnya gitu kan. Nah, ini aspek ini untuk menilai bentuk iklannya itu. Nah, ini kebetulan Isu tuh ngambilnya di buku itu juga, di buku tema guru gitu kan. Kebetulan kalau untuk melihat iklan itu, apakah iklannya layak atau tidak, dilihatnya ini, instrumennya ini. Jadi intinya lebih gampang sih sebenarnya gitu. Kalau misalnya kita berpikir dulu startup itu apa sih gitu. Startup itu adalah sejenis usaha yang dilakukan manusia gitu kan. Bentuknya itu profit atau non-profit kayak gitu. Nah, contoh kalau dalam dunia nyata itu kayak misalnya usaha startup kayak misalnya Ruang Guru itu startup pendidikan gitu kan. Terus kayak misalnya bikin perpustakaan. Nah, itu startup juga gitu. Jadi terus kayak misalnya dompet duafa gitu kan, badan zakat. Nah, itu sebenarnya startup tapi dia bentuknya real kan. Nah, di dalamnya itu kan ada tuh program-program yang dilakukan kayak bikin apa, kayak sosial masyarakat, itu startup kayak gitu. Jadi intinya semua usaha yang dilakukan manusia itu bentuknya adalah startup. Cuman perbedaannya adalah startup sama usaha sebenarnya. Kalau startup itu karena dia menggunakan teknologi kayak gitu. Itu aja sih bedanya. Makanya namanya startup gitu kan. Sebenarnya intinya adalah startup itu adalah bentuk usaha apapun yang dilakukan manusia, entah itu dia menghasilkan profit itu kayak uang gitu kan, atau non profit. Non profit itu berarti dia nggak menghasilkan uang tapi menghasilkan kebermanfaatan. Contoh kayak rumah baca gratis, kan kebermanfaatannya berupa penyebaran ilmu kan, nah, kayak gitu. Kalau misalnya startup project iklan ini dia misalnya berkembang di masyarakat aja, misal
kayak perpustakaan umum. Nah, kan nggak menghasilkan uang kan, maksudnya cuman media-media aja gitu. Gimana Guru Yanti? Berarti ya, sampai situ insya Allah paham. Berarti yang akan dibuat kan perencanaan ini, kemudian memang dilakukan siswa nanti ya? Dilakukan siswa. Memang bekerja siswa? Iya, dilakukan ya. Siswa. Enggak siswanya sampel aja atau memang satu lokal? Kalau bisa sih satu kelas, tapi misal kalau masa pandemi kayak gini susah gitu kan menggerakkan semuanya gitu kan. Ya udah beberapa aja, paling 10-20 kayak gitu. Nah, makanya ini Guru Yanti, kalau misalnya dirasa tema itu susah gitu kan, maksudnya susah untuk dilakukan siswa. Jadi kita cari aja apa sih kemampuan si siswa ini gitu. Biasanya kalau misalnya kita wali kelas kan kita lebih paham misalnya si A dia bakatnya di nyanyi gitu kan, si B bakatnya di misalnya public speaking atau apa gitu. Bisa aja sebenarnya kita membebaskan siswa untuk membuat startup apapun kayak gitu kan. Cuman lagi-lagi intinya guru bisa nggak memberikan ide-ide apa kayak gitu. Intinya sebenarnya sih siswanya sendiri yang memaparkan ide gitu. Jadi guru ini, kita ini sebenarnya sebagai fasilitator aja, kayak coach gitu. Lebih ke sana sih bentuknya gitu. Jadi tema Guru Silmi, tema yang sudah disebutkan tadi itu tuh kan sudah berlangsung pembelajarannya BDR gitu kan. Anak-anak sudah ada latihan, kemudian kayak yang keseniannya tadi anak-anak sudah buat yang montase, gambar nempel, poster udah selesai. Apa nggak apa-apa diulang kembali atau masuk tema baru? Ada tema baru judulnya berbagai pekerjaan. Bisa aja sih. Berarti sekiranya yang mudah untuk dilakukan siswa aja, kira-kira apa? Oh iya. Ayolah nanti mudah-mudahan dicoba nanti malam buat. Tapi emang bagusnya ini sih guru misalnya guru fotoin aja bentuk bukunya gitu kan. Nanti kita lingkarin apa aja kira-kira yang bisa dilakukan siswa kayak gitu kan. Kayak misalnya yang tadi dikasih contoh itu, yang Isil kasih contoh itu kan yang tadi kan. Nanti Isil kirim juga deh file yang ini di grup. Nah, kalau yang itu intinya kan lebih simpel ya, maksudnya lebih simpel. Ternyata startupnya siswa membuat iklan aja kayak gitu, membuat iklan. Lebih ke sana sih. Gimana Guru Yanti? Nggak susah kok sebenarnya, istilah aja bikin ini tuh. Lihat buku tema, sejam selesai. Sejam itu pun lamanya karena mikirnya itu ngelihat apa ya kira-kira yang mudah untuk dilakukan siswa, itunya aja gitu. Tapi kalau misalnya kita udah paham siswanya, mungkin bisa ngerjain SPL ini cuma 15 menit gitu kan. Nah, paling nanti cara penginstruksiannya aja yang kita pikirkan kayak gimana gitu kan. Kayak gitu. Kayak kemarin itu kan ada tuh guru yang live, baru-baru ini guru yang live kan. Pas dijelasin by phone, kata dia, oh gitu aja, katanya. Katanya gitu aja. Ternyata beliau adalah kepala sekolah gitu kan. Kepala sekolah yang emang pengen ilmunya gitu kan. Ternyata kondisinya nggak pas karena lagi turun dana BOS di SD-nya kan. Jadi dia karena nggak ada operator, dia yang bikin dana BOS-nya kayak gitu. Makanya dia bilang, maaf ya nggak ada waktu, katanya gitu. Sebenarnya bukan nggak ada waktu itunya, lebih ke masuk ke orang tuanya kali ya, dia bingung gitu kan, mungkin karena dia bikin dana BOS itu sih. Tapi kalau misalnya kita yang wali kelas sepertinya akan lebih mudah gitu.
Gimana Guru Yanti? Atau misalnya mau rancang sekarang nih. Rancang aja sekarang, nanti maksudnya ya nanti malam misalnya Guru Yanti liatin fotonya atau apa gitu kan. Nanti bisa kita sama-sama iniin, sama-sama kita koreksi lah kayak atau langsung mau gerak seperti proposal bisnis aja. Kalau proposal bisnis itu kan lebih gampang tuh. Lebih ke sana, ya lebih sebenarnya kenapa yang dikirim itu bentuk proposal bisnis, misal guru bingung nih gitu kan, mengaitkan antara indikator di buku tema itu dengan startup, makanya yang lebih mudah itu memang sebenarnya proposal bisnis. Jadi anaknya dibebaskan mau bisnis apa, bentuknya apa gitu kan. Cuman yang tadi, yang bedanya itu, kalau bisnis itu berarti guru bikin SPL-nya aja kan. Nah, proposal bisnis itu yang diisi oleh si siswanya. Gitu. Kayak gitu sih. Ya nanti di apa masih itu menurut Guru Silmi mana yang bagus, yang hemat energi tadi daripada peduli terhadap makhluk hidup tuh temanya? Yang hemat energi sama peduli terhadap makhluk hidup, yang hewan sama tumbuhan tadi. Kalau yang hewan itu juga bisa. Berarti lebih ke anak-anaknya misal menganalisis atau melihat keadaan sekitar hewan-hewan di rumahnya kayak gitu. Misal contohnya nih. Iya. Ada lagi kan contohnya kayak bikin itu ini nih. Bikin Nah, ini kita buka ya di contoh perencanaan SKL kelas 1 sampai kelas 6 itu. Itu ada yang tentang makhluk hidup. Tapi dia itu kayak bikin rumah dokter hewan gitu. Jadi dia bikin sistem dokter hewan. Gitu. Ya. Ada kan? Nah, itu juga bisa dilakukan oleh siswa. Udah dibaca tuh. Jadi tergantung sebenarnya harus ke dokter hewan di lingkungan rumahnya gitu kan. Kalau misalnya lingkungan rumahnya jauh dari hewan, anak-anaknya kota-kota banget gitu kan, nggak ada hewan atau gimana, mungkin lebih baik hemat energi itu kan lebih umum gitu. Tapi kalau misalnya anak-anaknya rata-rata punya hewan peliharaan, bisa juga kan kita iniin kayak gitu. Sebenarnya ini pas banget. Kalau yang hemat energi itu ada juga nih di buku, cuman yang di kegiatan belajar di rumah memang tidak kita berikan, mengisi setiap hari tentang hemat energi. Maksudnya setiap hari apa energi yang digunakan di rumahnya gitu ke Senin misalnya. Nah, kemudian bagaimana cara dia menghemat. Langsung di dalam satu pekan dibuatnya ada tabelnya. Oh, gitu. Bisa juga kayak gitu tuh. Nah, iya itu lebih mudah lagi kan. Jadi kita tabelnya aja kan anak-anak biar anak-anak yang ngisi gitu kan. Cuman intinya kita kerjanya lebih di sini aja nih. Kita meminta anak itu bukan hanya mengerjakan tugas, tapi lebih ke ide-idenya gitu. Kayak ini kan sebenarnya lebih inkubasi. Jadi intinya perbedaan startup ini sama pembelajaran biasa, kita itu meminta anak untuk mengeluarkan idenya gitu. Nah, ide itu di tahapan ini inkubasi gitu. Kalau yang selebihnya hal-hal apa aja yang harus dilakukan itu kan sebenarnya udah ada di instrumen buku guru kan. Kayak gitu. Di instrumen buku guru. Kayak tadi Guru Yanti bilang ternyata di hemat energi itu ada tabel-tabelnya kan. Nah, itu aja yang diiniin ke siswa kira-kira gimana caranya tahapan ide-idenya gitu. Lebih ke sana sih. Iya. Si kakak genang adik. Sini depannya adik. Itu. Ini ada Guru Dewi Elvia nih. Sebenarnya bagus sih kalau misalnya kita ketemu semua ya. Iya. Itu siapa? Iya ya.
Sebenarnya pusat minta ini, minta foto-foto kita, nanti Oh, iya ya. jadi kita bikin poster. Halo Guru Iya, Miming, Miming Melinda, mana nih suaranya? Guru Yanti, jadi ini ada Guru Dewi Elvia. Guru Dewi Elvia ini dari Padang. Guru Miming Melinda ini dari mana ya? Mana nih suaranya Guru Miming? Belum ada nih. Tadi Guru Dewi Elvia katanya lagi nyetir. Guru Yanti nggak ada cerita-cerita sama ini, sama Guru Elvi. Oh, di sekolah kebetulan kan ini lagi sekolahnya 3 hari kan. Karena WFH Bukit Tinggi kan masih yang punya anak di bawah 10 tahun kan boleh WFH. Nah, cuman kalau di yayasan di kita kan diberi izin cuman 3 hari. Nah, boleh 3 hari masuk full sampai setengah 3. Pokoknya full time 3 hari atau tiap hari sampai jam 12. Jadi kebetulan Guru Yanti pilih yang 3 hari, biarlah full time hari Senin sampai setengah 3 kan. Kemudian nanti hari lainnya Sabtu 1, kemudian menyesuaikan, lihat kalau banyak yang mau dikerjakan, nah paling hari Rabu ke sekolah gitu. Kalau hari Jumat kan sampai setengah 12 juga gitu. Jadi memang jarang bertemu. Nelfon pun nggak ada juga. Gitu. Cuma sama kelompok lain yang ada tanya yang masih Bukit Tinggi kan, satu lagi leadernya Pak Dasril ya. Tanya ke Zah Suci sudah ada itu pembekalan, belum ada lagi, masih yang pertama juga baru katanya. Oh iya. Masih yang awal, jadi belum ada penugasan apa-apa katanya. Jadi belum mereka lagi belum ada ngerjakan apa-apa. Iya ya. Ya sih kita udah start duluan. Sampai di sekolah. Iya. Kalau ini kan hari Senin tuh full ngajar dari jam 8 sampai setengah 3. Jam 8 sampai jam setengah 10 kan, sampai jam 9 istirahat sebentar, nah tuh nyambung jam 10. Nah, itu kalau meriksa-meriksa nih ya, bawa pulang nih. Udah selesai. Bawa pulang. Ya. Nggak ada ketemu, apalagi Guru Elvi dia kelasnya di atas tuh, tingkat 3. Kalau ini di paling bawah. Yang satu grup sama kita siapa? Nadia Safitri ya? Nadia Safitri ya, guru kelas 5 itu. Nah, gimana? Ada nggak ketemu? Ketemu tatap muka nggak ada. Nanya di HP juga. Iya. Nggak ada, paling hari Sabtu kemarin Zoom taskif kan. Nadia nggak ada ketemu tuh. Habis itu langsung rapat, tegang. Gimana ini Guru Miming, ada pertanyaan nggak? Ada apa hal apa yang mau dikonsultasikan? Bu Yanti udah dapat pencerahan ya Guru Yanti ya? Pencerahan yang kira-kira ya? Guru Yanti kira-kira udah dapat pencerahan ya gimana cara membuat SPL-nya? Ya, udah dapat pencerahan, tinggal dicoba nanti. Kayaknya agak berat ke hemat energi, karena kalau yang lingkungan itu udah dibaca juga yang yang contoh yang Guru Silmi berikan itu kan ada kaitannya dengan dokter hewan, nanti agak susah juga kita untuk Bukit Tinggi kan jarang juga tuh kan. Tapi kalau hemat energi ini agak dekat ke anak-anak gitu. Nah, coba mungkin bisa menghasilkan yang lebih baik
Nah, kemarin tuh mereka udah buat poster juga, cuma buat posternya baru di buku tulis gitu. Nanti kita buat poster yang lebih bagus mungkin di kertas kertas gambar kayaknya yang bagus gitu kan. Nah, anak-anak nggak ada program ini. Jadi Guru Yanti, kita kan punya waktu nih, sekarang tanggal 8 November kan? Iya. 8 November. Jadi timeline itu nanti kita pembekalan bukan kayak pelaporan SPL itu tanggal 23 kan? 23. Tanggal 23. Jadi kita ada di pengerjaan SPL ini ada sekitar 20 hari lah atau kira-kira 15 hari pengerjaannya. Misal guru yang itu bikin SPL penerapan pada siswanya bisa seminggu. Jadi nanti selama penerapan kepada siswa ini fotonya dikumpulkan. Jadi kita kayak melapor gitu. Fotonya dikumpulkan, fotonya aja gitu kan. Jadi kita kayak ngeliatin ke pusat, ke SGI Jakarta gitu kan. Kalau kita anak-anaknya bisa nih ngerjain SPL-nya kayak gitu. Jadi ada bentuk fotonya sih gitu. Ada bentuk fotonya kayak gimana ya? Tahapannya kayak gimana ya? Kayak gini. Kayak gini contohnya nih. Di grup ya. Jadi intinya kita kayak ngeliatin fotonya aja gitu, ngeliatin foto gitu kan kalau anak-anaknya ini ngerjain SPL. Misal ada foto dia lagi wawancara kah, atau foto dia lagi bikin poster kah, atau apa, lebih ke sana sih intinya gitu. Iya, iya. Oh, berarti dalam waktu 15 hari. Nanti kalau udah selesai buat perencanaan SPL, berarti dikirim ke Guru sini perencanaannya. Kalau sudah selesai buat perencanaannya, berarti dikirim ke Guru Silmi. Ya, dikirim aja di grup nanti biar anak yang yang edit fotonya. Enggak, maksudnya perencanaannya. Perencanaannya. Ya. Bisa sih. Rencangannya bisa dikirim atau berarti bisa dikirim atau enggak nanti fotoin aja. Buat perencanaannya, kemudian kayak gini nih. Ya. Nih jadi selama seminggu nanti bikin SPL itu ada laporan pekanan kan. Laporan pekanan itu diisi link itu. Oh, maksudnya diisi lagi itu link tuh. Link isi aja kayak laporan pekanan kan. Linknya itu kayak kita ngisi yang kemarin, yang verifikasi data. Ya, itu yang itu diisi lagi atau yang ada link baru? Ada link baru. Ada link baru. Berarti ada waktu 2 pekan sekarang ya? Ya, ada waktu 2 pekan lah ya. Terus nanti fotonya itu bisa yang foto itu tadi, Guru Yanti bisa update di sosial media. Nah, ini nih, laporan pekanan TL. Yang ini nih. Nah, ini selama pengerjaan laporan pekanan PL. Atau enggak, nanti kalau misalnya Guru Yanti nggak bisa, biar yang bantuin ngisiin. Cuman intinya difotoin gitu kan, terus diupdate status, apa yang kita lakukan terhadap siswa itu.
Nah, kita foto. Nah, kita fotokan. Kita update status, kita kasih tulisan-tulisan yang dengan hashtag apa PJJ, kolaborasi guru pemimpin, kayak gitu. Nanti deh Anda contohkan program yang udah Anda kasih gitu kan. Nah, terus Anda update status gitu. Jadi, Sebenarnya kita juga ya intinya lebih ke sana sih. Intinya kayak kita tuh ngasih tahu ke orang-orang di luar sana kalau kita melakukan project SPL loh kayak gitu. Lebih ke sana aja sih intinya. Intinya kayak misalnya kita update status aja, lebih ke sana gitu. Cuman fotonya foto SPL siswa itu. ya. Dicoba nanti. Gampang kok. Apa ya? Yang dilakukan, yang diminta oleh SGI ini sebenarnya kalau guru-guru itu kan sebenarnya ini ya, lebih pintar dari siapapun, maksudnya lebih pintar dari siapapun itu guru itu dia mempunyai kompetensi yang banyak gitu kan. Kalau misalnya dokter kompetensinya mengobati aja gitu kan. Kalau guru itu mendidik, memimpin, terus mengobati juga sebenarnya, mengobati misalnya karakter siswa gitu kan. Nah cuman karena kita jarang mempublikasikan aja kan, kita jarang apa itu deh. Makanya orang-orang tuh berpikir guru tuh apa sih, lihat buku udah baca kasih ke siswa, padahal kan sebenarnya bukan itu aja gitu kan. Malah kita juga mengenal karakter siswa, mengubah karakter, itu kan sebenarnya pekerjaan orang-orang besar ya. Maksudnya pekerjaan orang-orang besar, maksudnya yang perubahan peradaban itu kan yang dikerjakan oleh guru. Cuman kita nggak pernah share aja ke lingkungan luar gitu kan. Makanya guru tuh kadang-kadang dianggap remeh atau apa segala macam. Nah inilah wadah yang dikasih sama SGI ini supaya kita itu kayak show up gitu, show up liatin ke dunia luar. Ini loh yang guru kerjakan gitu. Jadi ya guru ini tugasnya nggak mudah kayak gitu. Lebih ke ngeliatin ke khalayak umum kalau misalnya kita tuh kerjanya memang mengubah peradaban kayak gitu sih. Coba nanti Guru Yanti pernah lihat IG Ana nggak? IG Silvi. Pernah nggak lihat? Nggak ya? Nah, nanti ya. Kenapa? Guru Yanti kudet nih, kurang update. Jadi salah satu yang membuat guru SGI itu ya, guru-guru melakukan aktivitas-aktivitas ya, misalnya dia bikin foto tentang siswa gitu kan, terus di bawahnya ada tulisan-tulisan gitu kan. Makanya Isil tuh salah satu kelebihan yang dikasih oleh SGI ini kepada kita gitu kan. Kita itu orang, wah gurunya bisa nulis nih gitu kan, wah gurunya kreatif nih. Nah lebih ke sana kan bentuknya gitu. Makanya ada yang tadi itu laporan pekanan, nah kita update status. Nah intinya seperti itu sih, untuk ngeliatin ke khalayak. Ini ada ngirim apa? Kenapa? Ada sih ngirim. Ada ngirim yang untuk kegiatan di kelas. Ada pustaka tuh, udah baru dikirim ya. Nah, cuma itu pustaka yang lalu. Sekarang udah selesai pula pustaka di kelas 1 kan. Sekarang baru hari Rabu kemarin ini sudah mendesain pustaka kelas gitu kan. Nah, kemudian ada kegiatan dengan siswa. Cuma di Facebook, di Instagram enggak. Ya kayak gitu kan. Iya. Apalagi kalau yang sekarang ini kan startup ya. Akhirnya startup itu hanya bisa dilakukan gitu kan, orang-orang yang kaya atau misalnya orang-orang kalangan atas gitu kan. Ternyata enggak loh, startup itu memang intinya dari sekolah kayak gitu. Apa yang membedakan sekolah swasta yang mahal gitu kan sama sekolah negeri atau sekolah swasta yang biasa ya lebih ke programnya itu aja gitu kan. Nah, startup ini dilakukan oleh sekolah Cikal. Guru tahu nggak sekolah Cikal? Sekolah asal kita. Nggak tahu ya. Jadi sekolah Cikal itu adalah sekolah yang dibuat oleh Najib
Najila Shihab. Pokoknya adik kakaknya Najwa Shihab tuh. Karena lupa nama itu. Cuman kayak orang dan anak-anaknya, cucunya memang di sekolah itu. Jadi intinya sekolah swasta yang mahal-mahal itu ini lebih ke project-projectnya aja gitu kan. Misal kayak misalnya sekolah-sekolah swasta yang besar itu dia udah ngerjain nih yang bikin startup ini. Makanya nanti anak-anaknya itu menjadi seorang pengusaha atau apa sana. Bisa juga ya yang apa masa pandemi dulu ada kayak market kan anak-anak dagang tuh fotoin gitu kan. Iya. Iya ya. Kayak gitu. Jadi intinya kalau output besarnya kan menghasilkan anak-anak yang udah jadi pengusaha walaupun masih muda kayak gitu kan output besarnya. Ini kan tahapan awal aja yang kita lakukan. Guru Yati, ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, insya Allah dicoba. Miming? Ini ada rapat lah nih. Miming katanya lagi masak. Oh, lagi masak. Lagi memasak, makanya nggak bisa. Masak apa Guru Miming? Oke, sebenarnya luar biasa banget nih guru-guru multi talent ya. Tenaga bisa nyambi-nyambi. Iya. Emang kan sih kalau jadi salah satu motivasi saya untuk tetap berkecimpung di dunia pendidikan itu salah satunya itu gitu kan waktu Isil di Toli-Toli itu kan yang jadi guru-guru penggerak itu tuh asik lah pokoknya kita motor-motoran guru-gurunya bawa anak gitu kan yang paling kecil. Saya tuh masih ingat tuh guru-guru yang di Toli-Toli itu. Intinya sih mereka nih bisa melakukan semua hal itu gitu kan. Dan insya Allah keberkahan kayak gitu kan. Maksudnya keberkahan itu ketika Isil udah balik lagi dari Toli-Toli terus ke Bukit Tinggi, mereka merasa kayak ada yang hilang gitu kan. Maksudnya ketika kita bergerak itu kan kayak ada apa ya kayak energi yang berlebih kayak gitu yang dikasih Allah tuh ketika kita berbagi ke banyak orang kayak gitu kan. Dan ternyata mereka sekarang memang dipakai gitu, maksudnya dipakai oleh dinas pendidikan gitu kan, walaupun ini enggak dinas pendidikan dipakai oleh KPU, terus bahkan dipakai juga jadi trainer segala macam. Jadi ada hal-hal bonus yang ketika mereka lakukan sekarang nih gitu kan. Sekarang memang kelihatannya tuh berat gitu kan, makanya guru-guru tuh banyak yang mundur gitu. Tapi ketika kita udah melakukan banyak bonus-bonus yang itu nggak terduga kayak gitu kan. Di impact-nya. Jadi mudah-mudahan Jepang ya maksudnya. Walaupun agak susah waktunya, tapi intinya dijalanin aja dulu. Nanti insya Allah kita akan dapat kok momen-momen yang istilahnya kayak bonus dari Allah tuh, kayak bonus kerja keras kita selama kesempitan ini ngerjain ini kayak gitu sih. Minimal kan walaupun nggak ilmu tapi dikasih apa kayak misalnya sertifikat pengalaman, terus dikasih pulsa juga kayak gitu kan. Tapi intinya sebenarnya sih lebih ke jiwa bergerak itu ya. Soalnya itu dulu inget tuh waktu di Toli-Toli tuh guru-gurunya susah untuk kerja tuh. Tapi dia mau kerja gara-gara ada sertifikat dari SGI. Itu awalnya dia bergerak. Tapi jadi dia sadar, mereka sadar kalau bergerak itu ada energi yang berlebih dikasih Allah kayak gitu sih. Jadi curhat. Yang ya kalau bagi ini dari dulunya itu yang paling penting ada sesuatu yang baru
mencari pengalaman baru nanti. Iya, betul Cari kan. pengalaman baru kan. Nah, kemudian untuk apapun itu kan udah cerita kemarin sama Guru Silmi. Oh, dari Bali hari karena ini empat mau di apa kondisinya pada sakit juga kan. Nah, jadi malam lah gitu kan. Nah, cuma waktu itu udah dibuka, udah dipelajari, udah dibaca-baca kan. Udah buka laptop. Udah dibuka laptop mau ngetik. Mungkin udah agak lelah kan. Ya tutup tubuh ada pula itu berhenti. Nah, cuma sekarang kan tadi malam diselesaikan tugas sekolah kan karena ada janji pula sama anak-anak. Besok Umi bantu rapikan lemari baju gitu kan. Nah, itu Umi udah tanggal berapa sekarang? Udah tanggal 8. Nah, rencana mau buat itu, buat SPL, perencanaan SPL itu lagi. Mudah-mudahan apa namanya itu Intinya tentang berkah lah waktu ya, kita dari sini ya sambil sama nyambi kan. Cuma ada pula hikmahnya, jadi karena anak-anak di kita, jadi mereka jadi tahu pula kan. Zoom apa? Zoom itu guru pemimpin. Jadi mereka udah pada tahu juga gitu kan. Ya. Guru Yanti udah ngisi verifikasi yang kemarin kan? Udah. Kalau guru ini gimana? Udah belum verifikasi. Jadi verifikasi untuk mendapatkan apakah ini terus nanti minggu depan insya Allah akan sertifikatnya pas di akhir ya, pas di akhir sertifikat gitu kan, dikasih sertifikat. Ini proyek dulu yuk. Kita mau ngerancang yang Guru Yanti sekarang nih. Ini Guru Yanti ditunggu aja apa gimana? Ditunggu aja kayaknya apa ada kegiatan di rumah lagi nih. Membuatnya insyaallah nanti malam kayaknya di agak badan. Nanti dicoba rancang, Uni kirim ke Guru Silmi ya. Oh ya. Berarti tahapannya Guru Yanti udah ini ya, udah paham ya? Tahapannya kita bikin SPL. Terus habis itu pengerjaan siswa. Nah, saat pengerjaan di siswa itu kita fotoin nanti hasilnya kayak gimana. Nah, terus nanti ada laporan bulanan. Udah deh. Sebenarnya tanggal 23 itu Ana mau ngasih saya mau ngasih pelatihan yang apa yang pertemuan besar kayak awal kemarin tuh akan ada lagi ya? Akan ada lagi Guru Silmi? Pertemuan Zoom Indonesia tuh akan ada lagi nanti penutup. Pertemuan yang mana? Zoom se-Indonesia itu nanti akan ada lagi tuh. Nah iya, kalau misalnya Guru Yanti nanti selesai SPL, nanti akan ada dari SGI itu, dia akan membuka gitu, membuka kelas bagi guru-guru yang udah menyelesaikan SPL ini gitu. Kayak gitu sih. Nanti istilahnya tuh kita kayak seminar gitu.
kita seminar di Indonesian Teacher Leadership. Nah, jatuhnya berarti kan kita gratis ya ikut Indonesian Teacher Leadership karena kita sebagai pematerinya gitu. Intinya kita kayak bercerita aja bagaimana pengalaman kita membuat SPL, terus hasilnya seperti apa kayak gitu. Lebih ke seminar gitu. Oh, iya. Jadi kalau misalnya Guru Yanti udah selesai nih di SPL-nya, terus pengerjaannya kayak gimana gitu. Kalau saya sih waktu itu di daerah ya, pengerjaan proyek-proyek dari SGI ini kan agak susah ya kalau di daerah. Jadi saya tampilkan aja apa adanya gitu. Kayak misalnya apa sih foto-fotonya, bagaimana bentuk RPP-nya. Nah itu udah seminar juga gitu. Tapi seminar mini kan gitu. Minimal kita nanti bisa sharing sama teman-teman yang udah yang udah jago gitu kan di forum itu, di forum ITL itu gitu. Itu sih kelebihannya kalau misalnya kita mau ikut yang ITL gitu kan. Kayak gitu sih. Soalnya Guru Yanti biasanya ITL ini berbayar. Tapi karena kita udah ikut ini kan guru pemimpin, kita ada kayak diberi bonus gitu kalau mau ikut. Tapi intinya SPL kita sih lebih ke sana sih. Kalau guru Dewi Elvia gimana? Ada yang mau ditanyakan tidak? Udah nih, udah off. Udah ya guru ya? Kayaknya kita tutup dulu. Oke, kita tutup dulu. Guru Yanti juga nih, saya sinyalnya juga ini nih bermasalah. Oke, kita tutup dulu ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.